Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Kota tua ini yang berjuluk Kota Lumpia menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah, menyimpan banyak sekali jejak sejarah dari masa lalu. Tidak hanya wisatawan lokal, para wisatawan asing pun tertarik untuk berkunjung ke Semarang. Sejak Kerajaan Mataram runtuh dan terpecah, Semarang menjadi pusat kekuasaan Belanda di masa lampau. Semarang menjadi salah satu dari 3 pusat pelabuhan utama selain Jakarta dan Surabaya yang penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok dan penyalur hasil bumi dari wilayah pedalaman di Jawa. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dibutuhkan di negeri Belanda dan Eropa secara umum, yakni rempah-rempah. Belanda dapat membeli rempah-rempah di Indonesia dengan harga murah, kemudian mereka jual di Eropa dengan harga tinggi. Belanda mendapatkan keuntungan luar biasa dari perdagangan ini, sehingga berduyun-duyunlah bangsa Belanda yang lain, juga bangsa-bangsa Eropa, untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Keinginan bangsa Belanda untuk terus memperoleh keuntungan tinggi dari perdagangan menyebabkan mereka berusaha memonopoli perdagangan di Indonesia. Hal inilah yang mendorong terjadinya perselisihan antara Belanda dengan rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarah kemudian, Belanda tidak hanya berhasil melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, tetapi juga menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Belanda kemudian melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Tidak hanya Belanda yang pernah menjajah Indonesia, Portugis dan Inggris adalah bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh berbagai hal seperti disebut di bawah ini. Yang pertama, perkembangan merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Merkantilisme yakni suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, muncullah semangat dari beberapa negara Eropa untuk mencari daerah jajahan. Beberapa negara merkantilisme di Eropa misalnya Perancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Kapitalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa dalam perekonomian, untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai modal sebesar-besarnya. Pemilikan modal yang besar dengan sendirinya akan menguasai berbagai sektor produksi, bahan baku, dan pemasaran. Menurut kapitalisme, seseorang bebas memupuk kekayaannya. Kedua, jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani tahun 1453. Penguasa Turki Islam dari dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel atau Istanbul pada tahun 1453. Pada saat itu, Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah. Ketiga, dorongan semangat 3G. Kedatangan bangsa-bangsa Barat juga didorong oleh semangat 3G. 3G adalah semboyan gold, emas,
Gospel, agama, dan glory, petualangan, serta kemuliaan. Gold berkaitan dengan upaya mencari kekayaan. Gospel merupakan tuntutan menyebarkan agama Kristen, dan glory merupakan tekad untuk mencapai kejayaan bangsa-bangsa Barat. Tiga semboyan itulah yang mendorong bangsa-bangsa Barat mencapai dunia timur. Keempat, tantangan teori heliosentris. Nikolaus Kopernikus, seorang ilmuwan Polandia, memperkenalkan teori heliosentris tahun 1543. Menurut teori heliosentris, bahwa pusat tata surya adalah matahari, bumi berbentuk bulat seperti bola. Teori ini bertentangan dengan teori geosentris yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Galileo, seorang ilmuwan Italia, sebagai salah satu penyokong semangat pelayaran, karena ini menemukan teropong atau teleskop yang mampu melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana proses perjalanan bangsa-bangsa Barat ke timur? Mereka melalui berbagai rintangan yang amat berat. Lautan luas dengan ombak besar dan ancaman angin menjadi halangan utama. Ancaman bajak laut juga sering mereka temui. Tetapi dengan semangat 3G, mereka akhirnya mampu mencapai dunia timur. Mereka adalah petualang yang tangguh. Sayang, petualangan mereka kemudian menjadikan mereka sombong, dan karena hawa nafsunya, mereka kemudian menjadi penjajah. Ekspedisi bangsa Portugis. Pelaut Portugis Bartolomeu Dias pada tahun 1486 melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Ekspedisinya hanya berhasil sampai di ujung selatan Afrika. Selanjutnya, orang Portugis menyebutnya sebagai Tanjung Harapan Baik atau Cape of Good Hope. Vasco da Gama melanjutkan ekspedisi Bartolomeu Dias tahun 1498. Akhirnya, Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut, India. Dengan demikian, ia telah menemukan jalan baru menuju pusat rempah-rempah. Dalam perjalanan selanjutnya, akhirnya Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara. Ekspedisi bangsa Spanyol. Teori heliosentris, salah satu pendorong Christophorus Columbus mencapai Hindia Timur melalui jalur barat Eropa. Pada tahun 1492, dengan dukungan Ratu Isabella, Columbus memulai pelayaran melalui Samudra Atlantik. Columbus berhasil mencapai Kepulauan Bahama di Karibia, Amerika. Columbus mengira dirinya telah sampai di Hindia, sehingga menamai penduduk setempat sebagai orang Indian. Akhirnya benua Amerika oleh orang Eropa disebut sebagai Hindia Barat. Columbus menjadi pioner menuju Hindia Timur melalui jalur barat. Penerusnya bernama Ferdinand Magellan melakukan pelayaran tahun 1519. 1 tahun kemudian, Magellan sampai di Filipina. Di Filipina, ia wafat karena terlibat konflik dengan kerajaan setempat. Sebastian de Elcano, penerus Magellan, berhasil mencapai Kepulauan Maluku tahun 1521. Di Maluku, bangsa Portugis telah sampai terlebih dahulu. Portugis dan Spanyol terlibat dalam konflik antar kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Pada saat itu, Ternate dan Tidore sebagai kerajaan berpengaruh di Maluku sedang dalam situasi persaingan yang menjurus ke permusuhan. Spanyol memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan dukungan kepada Tidore, sedangkan Portugis memberikan dukungan kepada Tidore. Dalam perseteruan tersebut, Tidore dan Spanyol dalam pihak yang mengalami kekalahan. Untuk menghindari persaingan antar bangsa Eropa yang bisa merugikan mereka, maka perjanjian Tordesillas memutuskan bahwa Spanyol tidak diizinkan melakukan perdagangan di Maluku.
Salah satu hal terpenting dari perjalanan pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol adalah bukti bumi berbentuk bulat semakin kuat. Peta kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Ekspedisi bangsa Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang sangat maju di Eropa. Pola perdagangannya berbeda dengan para pedagang Eropa lainnya. Perdagangan Inggris di Asia tidak disponsori oleh pemerintah, melainkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company merupakan gabungan dari para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya di Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Tentang kekuasaan Inggris di Indonesia akan kita bahas di bagian lain. Ekspedisi bangsa Belanda. Pada tahun 1568 hingga 1648, terjadi perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Pemerintah Spanyol melarang pelabuhan Lisabon bagi kapal-kapal Belanda untuk melakukan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Belanda tidak surut langkah dalam menghadapi tantangan tersebut untuk mencapai Hindia Timur. Seorang pelaut Belanda Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Hindia Timur. Pada tahun 1595, armada mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Tahun 1596, armada Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Malaka. Mengapa Belanda tidak melewati Selat Malaka yang lebih ramai? Hal ini disebabkan Portugis telah menguasai Malaka. Sementara mereka bermusuhan. Cornelis de Houtman merupakan pioner perusahaan-perusahaan dagang Belanda lainnya. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Secara prinsip ekonomi, bahwa banyaknya pedagang, maka harga akan naik. Karena banyak permintaan, penawaran cenderung tetap. Akibat di Eropa adalah sebaliknya. Karena banyak pedagang yang membawa dagangan sama, sehingga harga rempah-rempah di Eropa cenderung turun. Akibatnya, keuntungan pedagang Eropa juga turun. Keadaan ini sebenarnya merupakan prinsip ekonomi yang sehat. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memiliki tujuan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Ketiganya memiliki makna di antaranya, Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, serta Gospel yang berarti agama. Selain untuk mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa Eropa datang ke Nusantara juga mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan agama. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Kepulauan Indonesia. Kemudian, disusul dengan kedatangan bangsa Belanda pada abad ke-16 yang berlabuh ke Teluk Banten, kemudian mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Company untuk memonopoli perdagangan di Nusantara yang nantinya dapat menguntungkan pihak Belanda. Salah satu tujuan bangsa Barat yaitu gospel atau penyebaran agama. Agama yang dibawa bangsa Barat ke Indonesia adalah agama Kristen yang disebarkan pertama kali oleh Franciscus Xaverus yang berasal dari Spanyol. Penyebaran agama Kristen di Indonesia juga dibawa oleh para Zending ke Indonesia. Bangsa Belanda mengirim para Zending ke seluruh tanah jajahannya dengan maksud untuk menyebarluaskan ajaran agama Kristen. Di Indonesia, bangsa Belanda pertama sekali mengirimkan para Zending ke Maluku. Adanya penyebaran agama Kristen ke Indonesia memicu bangsa Barat untuk mendirikan tempat peribadatan umat Kristen di Indonesia, yaitu yang disebut gereja. Gereja di Indonesia sudah hadir sejak abad kedua Masehi, pertama kali di Vansur atau Barus, Sumatera Utara. Sejak saat itu, sampai sekarang di Indonesia telah terdapat atau telah ada banyak sekali jenis-jenis aliran gereja.
Pada umumnya, gereja-gereja Kristen di Indonesia dapat dibagi dalam 3 aliran utama, yaitu Gereja Katolik Roma dengan sistem episkopal di bawah kepemimpinan Paus. Yang kedua adalah gereja-gereja Protestan yang merupakan hasil dari reformasi Protestan dan berdiri mandiri. Dan yang ketiga adalah gereja Ortodoks dengan sistem episkopalnya. Khusus untuk gereja-gereja dari aliran ritual Pentakosta, kadang-kadang digolongkan terpisah dari kelompok gereja-gereja Protestan karena perbedaan ritual dan pengakuan iman. Meskipun dari sejarahnya, gereja Pentakosta muncul dari denominasi-denominasi ajaran Protestan, gereja Katolik dan gereja Ortodoks di Indonesia tidak terbagi-bagi menurut denominasi sebagaimana halnya yang ada pada gereja-gereja Kristen Protestan atau Pentakosta. Karena gereja Protestan dan aliran Pentakosta terbagi-bagi menjadi unsur gereja yang lebih kecil, maka gereja-gereja Kristen Protestan dan Pentakosta memiliki banyak cabang. Bahkan di setiap daerahnya, gereja-gereja tersebut dapat diklasifikasikan menurut ajaran teologi, kelompok etnis, bahasa penantar, atau gabungan dari ketiganya. Spesifikasi yang lebih jelasnya adalah gereja Katolik sendiri merupakan gereja yang memiliki persekutuan dengan Paus atau Uskup Roma, yaitu memegang otoritas tertinggi setelah Dewan Kardinal. Gereja Katolik terdiri dari Gereja Katolik Roma atau Ritus Latin dan 23 gereja Ritus Timur. Karena secara umum, gereja Katolik di Indonesia berasal dari misi Portugis dan Spanyol. Gereja Katolik di Indonesia mengikuti Ritus Latin. Gereja Katolik di Indonesia terbagi dalam 37 keuskupan yang dikelompokkan ke dalam 10 provinsi gereja ditambah dengan 1 orde. Gereja Katolik di Indonesia terbagi dalam 37 keuskupan yang dikelompokkan ke dalam 10 provinsi gereja ditambah dengan 10 ordinariat militer. Keuskupan-keuskupan tersebut membentuk suatu organisasi koordinatif yang disebut Konferensi Wali Gereja Indonesia yang beranggotakan para uskup di Indonesia. Spesifikasi berikutnya adalah gereja Protestan. Banyak jenis atau cabang gereja yang ada di Indonesia di level provinsi merupakan gereja yang bersifat kesukuan atau kedaerahan tertentu. Hal ini terjadi karena adanya politik gospel masa lalu oleh pihak penjajah Portugal ataupun Belanda yang memakai taktik pendekatan suku. Ajaran Protestan sendiri adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen. Denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja Katolik. Pertumbuhan kota Semarang sebagai kota pantai yang berkembangnya Pertumbuhan kota Semarang sebagai kota pantai yang perkembangan awalnya bertumpu pada kegiatan perdagangan dengan aktivitas pelabuhannya, menjadikan kawasan perniagaan dekat pelabuhan yang dikenal sebagai Kota Lama Semarang, menjadi kawasan bersejarah di mana banyak didapati bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda. Di antara bangunan-bangunan kuno yang ada, terdapat bangunan peribadatan agama Kristen Protestan yang bernama Gereja Immanuel, tetapi masyarakat luas lebih mengenal dengan sebutan Gereja Blanduk karena bentuk atap kubahnya. Bangunan ini menjadi tetenger kawasan Kota Lama Semarang karena faktor historis dan penampilannya yang kelihatan lebih menonjol dibanding dengan bangunan-bangunan kuno yang ada di sekitarnya. Sehingga menjadi lebih mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat luas yang pernah mendatanginya. Bahkan, lebih jauh masyarakat umum mengenal Gereja Blanduk ini sebagai salah satu landmark atau tetengernya Kota Semarang. Kehadiran sebuah bangunan kuno pada sebuah kota terkadang memberi sebuah kesan yang cukup melekat untuk diingat oleh masyarakat umum yang pernah mengunjungi tempat tersebut. Karena dengan mengingat objek yang bersangkutan, jadilah mereka ingat akan kota di mana objek tersebut berada. Gereja Blanduk di Kota Lama Semarang termasuk salah satu objek yang menjadi pengenal Kota Semarang oleh masyarakat luas,
Selain objek-objek seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, dan lain-lain, kehadiran gereja Blenduk di kawasan Kota Lama Semarang kelihatan cukup menonjol dengan bentuk atapnya yang tampil berupa kubah setengah bola pada atap bangunan gereja ini, sehingga masyarakat luas lebih cepat mengenal bangunan ini dengan sebutan Gereja Blenduk. Karena Blenduk berasal dari kata dalam bahasa Jawa, belenduk, yang artinya adalah suatu bentuk yang menggelembung besar. Gereja Blenduk merupakan gereja Kristen Protestan dengan nama asli Gereja Immanuel yang terletak di Jalan Lejen, Suprapto, yang mempunyai lalu lintas cukup padat baik siang maupun malam hari, di mana lingkungan sekitarnya merupakan bangunan-bangunan kuno atau bangunan kolonial peninggalan Belanda yang dulunya kebanyakan adalah bangunan-bangunan perkantoran dan pergudangan. Sekilas mungkin perlu diketengahkan sejarah kehadiran Kota Lama Semarang dan lingkungan di sekitarnya. Bermula pada awal sekitar tahun 1705, Belanda membangun benteng De Veldhoek van Semarang dengan jalan masuk utama benteng dari Jembatan Berok yang dulu diberi nama Herenstraat atau sekarang Jalan Lejen Suprapto, di mana di tengah penggal jalan ini kemudian dibangun gereja Immanuel atau gereja Blenduk yang dulu berada dalam benteng Veldhoek tersebut. Benteng ini melindungi wilayah pemukiman penduduk dan kawasan perniagaan yang ada. Dari beberapa tulisan para penulis dan para ahli yang menyebutkan bahwa gereja Immanuel ini dibangun sekitar abad ke-18 dan bahkan ada yang menulis berdasarkan analisa data-data yang didapat bahwa gereja Immanuel ini mulai dibangun sekitar tahun 1750 dan pernah mengalami perbaikan-perbaikan. Ya, setelah Kota Semarang berkembang, fungsi-fungsi yang tadinya ada semua di Kota Lama, fungsi pemerintahan, eh, seperti balai kota juga ada di sana, rumah sakit, rumah yatim, itu kemudian kebanyakan keluar dari Kota Lama. Yang tetap bertahan di situ adalah kantor-kantor dagang, karena Kota Lama ini kalau dilihat juga dekat dengan pelabuhan, akses ke pelabuhan penting, padahal zaman dulu semua perdagangan itu melalui pelabuhan. Desain itu dirombak agar nantinya aura heritage itu masih ada, hingga sampai saat ini baru mencapai sekitar 40-an%, tetapi kebanyakan ini kan nantinya street furniture ya, tapi kalau untuk pembangunan infrastrukturnya sih tahapan-tahapan itu sudah dilalui, tinggal bagian-bagian mungkin di dalam-dalamnya. Kalau yang di luar yang besar-besar ini kan sudah selesai, tinggal yang bagian-bagian city walk-nya, sehingga diharapkan nanti bulan Mei 2019 ini bisa selesai semuanya.
Semarang dari masa ke masa. Adalah Pendeta Helen. Pendeta yang bertanggung jawab atas pelayanan di Gereja Blenduk sejak tahun 2015 telah menyaksikan transformasi gereja hingga saat ini. Saya bersama keluarga tahun 1984 sampai 1988. Jadi merasakan juga ya, setelah kembali ke sini beda sekali gitu. Dulu kan kawasan ini sangat kumuh. Banyak tunawisma, banyak pemulung dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga orang bebas menggunakan lahan gereja itu sebagai tempat parkir truk-truk besar yang mau berangkat ke kota-kota besar. Jadi kan dulu itu Semarang itu sebagai kota transit ya, apalagi taman ini. Nah, ini banyak sekali kerusakan di mana-mana, tidak dirawat gitu ya. Dan rawan kejahatan juga ya, karena banyak juga orang-orang yang iseng gitu mengotori gedung gereja dan lain sebagainya. Gereja Blenduk ini ya adalah gereja pemerintah Hindia Belanda, yang mendirikannya adalah pemerintah Hindia Belanda di bawah naungan Gereja Protestan Hindia Belanda. Pada waktu itu digunakan untuk sarana peribadahan pemerintah Hindia Belanda. Ya. Jadi pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda yang ditempatkan di kota Semarang ini. Namun, bagaimana perjuangan Gereja Blenduk untuk terus berdiri dan masih dijadikan sebagai tempat beribadah? Kalau tidak salah, yang saya pernah dengar pada masa pendudukan Jepang itu justru vakum. Jadi ini dijadikan gedung senjata, ya, penyimpanan senjata, begitu oleh Belanda. Karena pada zaman pendudukan Jepang itu biasanya sarana-sarana ibadah itu tidak diganggu, gitu. Dan disitulah mereka menyembunyikan segala sesuatu. Setelah masa penjajahan berakhir oleh GPIB, tahun 1948, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat itu mengambil alih fungsi pelayanan di gereja ini, dan tahun 1954 berdasarkan nama-nama pendeta Indonesia ya, baru memulai pelayanannya. Jadi sebelum itu masih ada transisi orang-orang Belanda ya, para pendeta Belanda yang belum pulang ke negerinya masih melayani. masa peragaan pipa gereja. Yang bangunan utamanya itu karena dibangun pada masanya itu adalah berarsitektur barok. Tapi baroknya itu karena barok Belanda. Arsitekturnya itu penuh dengan hiasan-hiasan, lengkungan-lengkungan ini. Tapi karena itu kalau di Perancis kelihatan sekali. Tapi karena barok Belanda, orang Belanda itu cenderung tidak terlalu suka yang rumit-rumit. Itu barok yang di Gereja Blenduk itu lebih sederhana. Tapi masih kita bisa lihat di organnya itu, ornamennya itu barok sekali. Sebagian besar interior gereja masih Gereja Blenduk hingga saat ini. Nah itu karena awalnya memang dibangun pada masa barok, tapi kemudian ada penambahan, pembangunan baru, khususnya bagian depan 2 menara dan teras depannya itu karena zaman neoklasik, itu bergaya neoklasik. Jadi itu perpaduan yang menarik di Gereja Blenduk itu. Kubah itu munculnya zaman neoklasik itu, setelah tadinya atapnya biasa, tapi kemudian diganti atap kubah karena itu pengaruh arsitektur.